Oke, pada video demo alat kali ini saya akan menjelaskan atau mendemokan dua alat buatan saya untuk proyek akhir ini. Yang pertama itu pintu otomatis dengan berdasarkan RFID untuk rumah sakit, dan yang kedua adalah papan daftar pasien otomatis menggunakan RFID juga. Saya harap alat ini bisa membantu meluluskan saya di proyek mata kuliah proyek akhir ini, dan juga mungkin bisa diterapkan benar-benar di dunia kesehatan. Jadi langsung aja kita coba. Baik, jadi Alatnya. di sini saya akan mencontohkan bagaimana jika ada contoh seorang dokter ingin meminta akses atau meminta kartu untuk suatu pintu di kamar pasien tersebut, apa yang harus dilakukan? Pertama itu dengan mengisi form yang sudah disediakan oleh rumah sakit di website rumah sakit. Di sini saya masih menggunakan localhost, belum saya hosting. Kita langsung saja isi, misalkan username-nya adalah Dr. Sandif 1, lalu namanya Dr. Sandif Al-Fajri. Username jangan lupa diingat-ingat untuk nanti melakukan proses login selanjutnya. Password standar saja 12345. Kita lakukan proses register. Jika sudah, ini masukkan yang tadi Dr. Sandif 1, password 12345, dan kita sign in. Nah, di sini sudah muncul sesuai dengan nama kita tadi, Dr. Sandif Al-Fajri. Lalu muncul petunjuk bahwa silahkan ambil kartu akses di bagian administrasi. Tulisan di bawahnya jika kalian merupakan seorang dokter, jadi nggak usah terlalu diperhatikan. Ini saya tunjukkan contoh dari sisi request, dari anggapnya sisi klien lah. Jadi si dokter yang meminta akses. Lalu selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana proses jika ada seseorang yang mendaftar, tapi dari kita mau lihat sisi dari bagian administrasi atau IT di rumah sakitnya. Baik, jadi dari sisi administrasi rumah sakit, dari sisi apa yang akan didapatkan mereka ketika ada seseorang yang meminta akses yang sudah mendaftar melalui website tadi. Di sini langsung masuk tadi yang sudah melakukan proses registrasi. Saya mencontohkan 2 kali registrasi, yang satu dari PC saya atau laptop saya, di Dr. Sandif Al-Fajri di sini masuk. Lalu tadi pakai handphone saya, Dr. Sandif handphone juga masuk. Jadi di sini menandakan bahwa rumah sakit mengetahui setiap ada orang yang melakukan proses login. Maksud saya melakukan proses registrasi. Untuk selanjutnya apa yang akan dilakukan rumah sakit, yaitu rumah sakit akan mempersiapkan kartu RFID yang sudah diinisiasi. Jika sekarang contohnya berarti seorang dokter, maka akan menginisiasi kartu tersebut adalah milik dokter. Akan saya lanjutkan sebentar lagi. Baik, jadi di sini proses pertama yang akan dilakukan oleh pihak administrasi rumah sakit ketika mereka sudah mendapatkan data orang yang melakukan request, mereka akan menyiapkan satu RFID untuk dilakukan proses pendaftaran. Kita melakukan 1 kali tap. Nah, jika sudah ada LED menyala seperti itu tandanya proses pendaftaran berhasil dilakukan. Di database akan segera muncul kartu yang sudah didaftarkan. Jadi langsung aja kita lihat di layar PC dari administrator. Nah, ini bisa kita lihat yang terlihat di serial monitor. Kalau tadi kita udah melakukan tapping, langsung menunjukkan bahwa kartu berhasil ditambahkan, berarti tercatat di database, langsung menunjukkan waktu jam berapa. Ini berarti tandanya kartu sudah berhasil didaftarkan. Sebelum diinisiasi, ini baru mendaftarkan kartu di database saja. Sebelum selanjutnya akan dilakukan proses inisiasi yang akan menunjukkan bahwa di dokter atau dia seorang akses eksternal. Baik, jadi di sini adalah tampak dari database yang tadi sudah kita isi dengan 1 RFID. Tadi kita sudah scan 1 RFID. Di sini datanya masih dengan kondisi 0, defaultnya 0. Untuk apa kolom data ini? Jadi saya sudah membuat script PHP di mana jika data ini berisi angka 0, dia akan menunjukkan bahwa dia merupakan seorang dokter. Pemegang kartu ini merupakan seorang dokter. Dan jika data ini berisi angka 1, dia merupakan seorang pembesuk atau akses eksternal. Lalu apa yang akan dilakukan jika itu 0 dan 1?
Ya seperti latar belakang yang saya angkat, jika 0 atau seorang dokter, setelah melakukan tapping, pintu dapat diakses kapan saja untuk penanganan dan lain sebagainya. Namun jika kita isi 1, waktu akses pintu atau waktu buka tutup pintu tersebut terbatas oleh waktu yang sudah ditentukan oleh pihak rumah sakit. Jadi langsung saja kita isi 0. Nah, berarti dia karena tadi yang request merupakan seorang dokter. Jadi di sini kita isi 0. Di sini langsung menunjukkan juga bahwa dia adalah seorang dokter. Coba kita refresh. Dia seorang dokter, benar. Lalu akan coba nanti kita lihat apa yang terjadi jika proses tap dilakukan. Proses tapping untuk yang kedua kalinya. Karena yang tadi pertama untuk mendaftar, dan nanti yang kedua akan diakses, akan menunjukkan akses. Jadi langsung aja kita coba di prototype pintu kita. Baik, tadi jika kartu RFID sudah berhasil diinisiasi, anggaplah kartu ini sudah dibawa oleh sang dokter. Sang dokter sudah mengambil administrasi dan sudah meminta kartu. Dan kita akan melihat kali ini outputnya bagaimana setelah akses diberikan. Apakah bisa membuka pintu atau tidak. Karena dokter bisa membuka pintu sekapan saja tanpa ada batasan jam-jam tertentu. Jadi ini adalah proses tapping yang kedua. Langsung aja kita coba. Tap. Berhasil. Pintu bisa terlihat terbuka di sana. Kita sekali lagi. Pintu terbuka. Baik, jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana jika ada contoh kasus seorang dokter meminta akses. Itu dimulai dari membuat profil diri, melakukan registrasi di website rumah sakit, lalu dimulai dengan inisiasi yang kita tadi isi dengan angka 0 akan menunjukkan dia dokter, sehingga tidak ada waktu jam berapa dokter tersebut dapat mengakses pintu, yaitu kapan saja. Lalu bagaimana jika seorang pembesuk yang merupakan inti dari project ini, sebenarnya yang membedakan akses hanya di inisiasinya, yaitu jika Anda mengisi 0 tadi berarti dokter, dan jika Anda mengisi 1 berarti pembesuk. Langsung aja kita coba langsung jika ininya merupakan seorang pembesuk. Kita mau menggunakan yang tadi aja, kita langsung coba. Kita mau pakai akun yang tadi, masih kita nggak register ulang karena mungkin terlalu lama. Kita gunakan yang tadi, Dr. Sandif, tapi kita rubah menjadi dia adalah seorang pembesuk. Di sini kita langsung coba lihat tadi database yang tadi sudah terisi kartu dan profil milik Dr. Sandif. Tadi di sini data 0 karena dia merupakan seorang dokter. Sesuai yang saya bilang tadi, kita akan coba rubah inisiasinya menjadi seorang pembesuk. Berarti ini datanya akan kita rubah menjadi 1. Untuk mengubah inisiasinya, kita langsung saja isi 1. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, sudah terdaftar sebagai seorang pembesuk. Kondisinya seperti apa? Di program yang sudah saya buat, di sini saya membuat jam besuk itu dimulai di atas jam 11 malam atau jam 23, karena sekarang saya melakukan percobaan ini di jam 10 malam. Jadi saya akan membuat si pembesuk ini belum bisa masuk. Langsung kita coba tapping aja. Di sini jam 11 merupakan waktu besuknya. Nah, di sini kita akan coba lakukan jika tadi sudah dirubah inisiasinya menjadi seorang pembesuk. Sekarang bagaimana jika belum memasuki jam besuk? Apa yang akan terjadi? Karena tadi saya menciptakan kondisi di mana jam besuk dimulai jam 11 dan sekarang belum memasuki jam 11. Sekarang kita akan coba lihat apa yang terjadi jika kita melakukan proses tapping. Pintu tidak terbuka, tidak menunjukkan output apa-apa. Hanya LED menyala. Kita coba lagi. Ini yang menjadikan perbedaan dari akses pembesuk dan akses dokter, di mana pembesuk hanya bisa melakukan pembesukan di jam-jam tertentu.
Di sini view dari serial monitor yang dilakukan jika pembesuk melakukan tapping tapi belum masuk. Nah, itu sudah di tap tapi belum menunjukkan jam besuk, di mana di setting menjadi jam 11. Di situ sangat jelas menunjukkan bahwa belum memasuki jam besuk. Kita coba tapping lagi. Jadi begitulah jika proses tapping dilakukan tapi belum memasuki. Oke, jadi demo alat pertama udah selesai. Makasih udah memperhatikan. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung aja tanyakan. Untuk menghemat waktu langsung kita lanjutin dengan demo alat kedua aja. Melakukan demo alat kedua saya, yaitu papan daftar pasien otomatis menggunakan RFID. Secara singkat cara kerjanya itu sebenarnya cuman setiap pasien yang berada di rumah sakit mendapatkan kartu RFID yang akan menjadi identitas mereka dan akan di-save di database. Jadi ketika mereka melakukan tapping akan muncul nama mereka siapa, dokter mereka siapa, lalu administratornya bisa mengisi dia ada di nomor kamar berapa, alamatnya di mana, dan segala macam, dan akan ditampilkan di papan daftar pasien yang kita ambil dari web server tersebut. Secara singkat seperti itu. Nah, ini dari sisi administratornya coba kita lihat apa yang dilakukan pertama kali. Di sini adalah yang pertama adalah login tentunya dengan profil yang udah saya buat. Nah, di sini udah ada satu alat atau satu RFID scanner. Kita bisa lihat di sini. Nah, ID alat 17 misalkan Rumah Sakit Bandung Bangsal Aster sudah memiliki. Lalu apa yang akan saya lakukan selanjutnya adalah menambahkan alat baru. Misalkan di sini namanya Rumah Sakit Daerah Bandung VIP misalkan. Kita tambahkan saja. Di situ menjadi 18. Dan bisa kita lihat di sini modenya masih card read. Tapi kita harus ganti karena belum ada kartu yang kita daftarkan. Jadi sebaiknya ini diganti menjadi add card dulu. Kita ganti dulu, kita set. Udah, kalau udah, selanjutnya adalah kita perlu mereset dari Node MCU sendiri, atau kita copot aja dari powernya terus kita ini lagi. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalkan kartunya kita udah berhasil ganti mode-nya tadi dari mode reader ke mode add. Di sini udah kita bisa lihat nih, modenya berhasil dirubah menjadi add, lalu keterangannya juga udah berhasil, statusnya sukses, modenya add, keterangan berhasil. Di sini langsung minta papan pasien, langsung minta add your RFID card. Bagaimana caranya? Kita langsung tapping aja kartu RFID ini ke. Baik, jadi di sini kita akan coba langsung menambahkan pasien. Misalkan ada pasien yang baru masuk, lalu kartunya sudah kita dapatkan, kita udah punya kartunya. Apa yang akan kita lakukan? Pertama itu kita tap aja langsung. Nah, udah terlihat sukses. Kita akan coba lihat di serial monitornya. Oke, tadi kan kita udah melakukan proses tapping dan mode dari device RFID-nya itu masih mode. Jadinya berhasil. Di sini bisa kita lihat statusnya berhasil. Keterangannya berhasil menambahkan RFID card. Di sini juga bisa nih, sudah masuk di kartu RFID baru. Namanya siapa, dokternya siapa. Coba kita langsung isi aja ya. Misalkan nama pasiennya saya, Muhammad Sandif. Nomor pasien misalkan VIP 2A. Jenis kelamin saya pria misalkan. Lalu dokternya misalkan Dokter Farah. Alamat saya Jalan Ciwastra misalkan. Gria Kuning Ciwastra misalkan. Kita simpan. Nah, dia sekarang udah masuk di data RFID. Jadi RFID-nya udah tersimpan semuanya di kartu RFID baru, sudah kosong. Lalu untuk memasukkan data pasien ini menjadi sebuah kapan dia masuk dan segala macamnya, kita perlu mengubah yang tadi di sini data alat ini, rumah sakit ini, kita harus rubah menjadi read card untuk mendapatkan data kapan dia masuk dan kapan dia, karena barusan kita baru menambahkan saja. Di sini kita coba ganti read card menjadi reader. Terus
Jangan lupa kalau udah jadi reader, kita restart atau kita reset Node MCU-nya. Oke, langsung ini barusan kita udah berhasil merubah modenya di sini. Kita bisa lihat kalau modenya VIP udah menjadi reader. Di sini juga udah berhasil nih, sukses modenya menjadi scan. Tinggal menunjukkan, kita melakukan tab sekali lagi untuk menunjukkan dia udah masuk. Langsung aja kita tab lagi. Oke, di sini kita akan coba melakukan penambahan RFID yang barusan kita udah bikin device-nya itu di device 18, terus namanya di pangsal VIP. Coba kita melakukan sekali tab di sini. Dan hasilnya di serial monitor seperti apa. Nah, berhasil. Kartu RFID sudah berhasil ditambahkan. Nah, ini jadi bisa dilihat di sini yang tadi kita tap udah masuk. Dia nge-tap di pangsal VIP. Namanya ini, nomor kamarnya sekian, masuknya jam sekian. Di sini karena dia belum keluar, jadi pengetapan ketiga belum dilakukan, jadi dia datanya masih di sini. Lalu kita akan coba proses keluar mungkin ya. Jadi langsung kita coba keluarin aja pasiennya atau kita nge-tap sekali lagi. Langsung aja kita tap. Oke, tadi karena kita udah melakukan 2 kali tap, yang kedua itu berarti dia menandakan kalau pasien ini udah masuk di ruangan VIP 2A tadi, Muhammad Sandif. Sekarang kita akan coba bagaimana jika si pasien itu sudah selesai melakukan perawatan atau segala macamnya dan sudah saatnya pulang, lalu akan menampilkan data kapan dia pulang. Jadi langsung aja kita tap kartu, masih kartu yang tadi. Kita coba tap untuk yang ketiga. Langsung aja kita tap. Oke, karena tadi kita udah melakukan proses tapping ketiga, yaitu pasien menandakan dia udah selesai dan dia keluar. Kita tadi di serialnya juga udah terlihat nih, sukses, menandakan dia sukses keluar. Lalu di web server sendiri, nah datanya juga sudah ada, keterangannya keluar, VIP 2A. Kita juga bisa milih, misalkan datanya udah ada banyak, kita bisa milih dari yang tanggal berapa sampai tanggal berapa, bisa kita tampilkan semua. Tapi karena di sini saya baru membuat satu contoh, jadi dia langsung keluar di sini. Kita juga, ini fitur yang saya bikin paling menarik karena ini bisa membantu para pengolah data di rumah sakit. Kita bisa ambil data pasien, kita juga bisa mendownload laporan Excel-nya. Nah, kita taruh, misalkan kita taruh aja di desktop. Udah, lalu kita coba buka. Nah, jadi di sini kita buka, langsung keluar datanya. Absensi masuk per hari 11 Agustus. Alatnya ini, namanya ini, dokter siapa yang ini, dia masuk jam segini dan keluar jam segini. Itu adalah salah satu fitur yang ditawarkan di sini. Jadi ya kira-kira seperti itu cara kerja dari proses penggunaan proses tapping RFID ini sebagai papan pendaftar pasien otomatis. Saya rasa sekian demonya, terima kasih.